Siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Saya tahu sebagian dari Anda mungkin sudah memberi saya label bahwa saya itu penjilat, saya itu pembela buta, bahkan propagandisnya Prabowo Subianto. Silakan, saya terima semua itu. Tapi satu hal yang saya harus tegaskan, Pak Prabowo tidak pernah memberikan saya Rp1 pun untuk membangun channel ini. Tak ada kontrak, tak ada amplop, yang ada hanya satu keresahan yang muncul dalam benak saya. Saya tidak ingin anak dan cucu saya hidup dalam lingkaran kemiskinan yang sama, lalu mati tanpa pernah merasakan martabat sebagai bangsa yang besar. Ketika seorang anak di Ngada NTT mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli buku dan ballpoint, itu bukan sekadar tragedi individu, teman-teman. Itu adalah cermin kegagalan sistemik. Dan jika kita tidak mengubah arah kapal ini berlayar sekarang, kita akan terus mewariskan kemiskinan dari generasi ke generasi. Bayangkan Anda berada di tengah Samudra Pasifik. Kapal yang Anda tumpangi adalah kapal besar bernama Indonesia. Tiba-tiba langit berubah menjadi gelap gulita. Di sebelah kanan badai raksasa bernama Amerika dan Barat sedang mengamuk mempertahankan posisi mereka untuk mengendalikan dunia. Di sebelah kiri ada Cina dan Rusia. Keduanya juga mengirimkan gelombang besar untuk merangsek maju membawa tatanan dunia baru. Sementara di bawah kapal ada kebocoran ekonomi global dan krisis energi yang siap menenggelamkan siapapun yang berada di dalam kapal itu. Dalam situasi hidup dan mati seperti ini, apa yang paling Anda butuhkan? Apakah Anda membutuhkan kru kapal yang sibuk berdebat tentang prosedur administrasi saling jegal demi kepentingan partai politik dan gengnya masing-masing, atau kru yang memiliki satu frekuensi, satu visi, dan satu kesetiaan mutlak pada sang nahkoda? Jawabannya jelas, teman-teman. Kita butuh kesatuan komando. Kita harus melihat apa yang terjadi di panggung dunia saat ini. Donald Trump di Amerika Serikat menyadari bahwa birokrasi adalah musuh terbesarnya. Melalui Project 2025 yang menggunakan instrumen administratif bernama Schedule F. Tujuannya untuk memungkinkan sang presiden memecat puluhan ribu pegawai sipil karir dan menggantikannya dengan para loyalis. Trump ingin menghapus kemandirian lembaga seperti FBI dan menjadikannya alat politik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Trump percaya dalam kondisi krisis, kekuasaannya harus mutlak. Baginya, agar imperium Amerika tetap hidup, terkadang sistem demokrasi yang lamban harus dimatikan sementara dan diganti dengan kendali satu tangan yang tegas, mirip seorang kaisar di Republik Demokrasi. Trump kemudian mengubah wajah demokrasi Amerika menjadi semi-otoritarian, bukan karena ia benci terhadap demokrasi, teman-teman, tapi karena ia butuh kecepatan. Prabowo sangat memahami dan memantau keadaan ini. Ia sadar bahwa birokrasi Indonesia yang lamban bisa menjadi sabotase dari dalam. Dengan menempatkan orang-orang seperti Safri Samsudin, Sugiono, Thomas Jiwandono, Purbaya atau Simon Mantiri, Prabowo sedang menciptakan jalur pendek dari meja presiden langsung ke eksekusi lapangan. Cina dan Rusia mampu bertahan dari tekanan global karena memiliki barisan komando yang solid tersebut. Apakah kita suka atau tidak dengan model mereka? Satu fakta yang tak terbantahkan, teman-teman. Kecepatan dan konsolidasi adalah senjata di era kegoncangan geopolitik dan geoekonomi saat ini. Sementara kita tahu Indonesia sedang berada dalam stadium kritis akibat oligarki politik dan ekonomi yang selama ini sudah menggurita. Dari pusat hingga ke desa, korupsi telah menjadi oksigen. Sementara mafia lahan, mafia migas, mafia pangan telah memasang selang untuk menyedot kekayaan rakyat. Prabowo sadar betul di sini, Anda tidak bisa melawan mafia dengan birokrasi yang sudah lama menjadi kaki tangan mereka. Sementara visi ekonomi Prabowo adalah sebuah reset
besar yang sedang ia lakukan saat ini. Jika selama puluhan tahun negara membuka selang besar agar keuangan mengalir ke atas ke orang kaya dan para oligarki tadi, lalu kekayaan menetes ke bawah dalam bentuk lapangan kerja, kini ia membalikkan piramida ekonomi dari top down itu menjadi dari bawah ke atas. Bapakmu berhasil, Anda berhasil, Anda kuat. Silakan lari, saya bilang. Saya tidak akan ganggu Anda. Tapi saya bilang, saya harus urus orang yang lemah. Saya wajib urus orang yang miskin. Biarkan ekonomi berdenyut langsung dari rakyat kecil. Program makan bergizi gratis Koperasi Merah Putih, pembangunan sekolah rakyat, dan kredit rakyat adalah upaya sabotase terhadap sistem oligarki itu. Prabowo sedang menyumbat aliran uang itu dari atas menjadi dari bawah. Maka setiap rupiah yang langsung dialirkan ke desa melalui program MBG adalah 1 rupiah yang dirampas dari jatah mafia pangan. Setiap liter minyak yang dikelola secara transparan melalui keponakannya Aloysius Bantiri yang sekarang menjadi Dirut Pertamina adalah ancaman bagi mafia migas. Prabowo sedang mencoba mencabut selang uang para raksasa korup ini. Ini adalah situasi perang, teman-teman. Kita tidak sedang hidup dalam situasi yang biasa-biasa saja. Lalu pertanyaannya, mengapa harus orang dekat? Dalam perang melawan sabotase internal, risiko terbesarnya adalah pengkhianatan. Ketika Anda mulai memotong aliran dana haram oligarki itu, mereka tidak akan tinggal diam, teman-teman. Dan berbagai skenario mereka sudah terjadi dan saya sudah menjelaskannya secara detail di konten-konten saya sebelumnya. Mereka akan menggunakan uangnya untuk membeli hukum, menyuap pejabat, dan melakukan provokasi massal untuk menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap presiden yang sedang menjadi nakoda kapal ini. Dan itu sudah terjadi di berbagai platform media sosial saat ini. Silakan teman-teman cek. Karena itulah Prabowo membutuhkan perisai manusia yang kebal terhadap godaan materi, dan orang-orang ini, para kerabat, teman, maupun keluarga ini langsung ia bisa kontrol setiap saat. Menempatkan ring 1 adalah langkah pertahanan untuk memastikan perintah presiden tidak disabotase saat melewati meja birokrasi yang sudah dikuasai oleh para mafia ini selama bertahun-tahun, teman-teman. Ia sedang membangun brigade untuk melindungi program rakyat dari serangan balik para oligarki yang mulai merasa terpojok ini. Di saat yang sama kita tahu oposisi berteriak lantang, dinasti politik atau nepotisme. Namun jika kita membedah lebih dalam, tuduhan ini kehilangan taringnya sekarang. Orang-orang yang ditunjuk Prabowo bukan anak kemarin sore, teman-teman, yang tiba-tiba muncul dalam pemerintahan. Thomas Jiwandono adalah pakar keuangan dengan rekam jejak internasional. Hasyim, adik Prabowo, adalah negosiator ulung yang sudah lama memahami energi global. Ini bukan nepotisme buta, melainkan meritokrasi dalam lingkaran kepercayaan di tengah situasi kita menghadapi tantangan eksternal secara geopolitik dan sabotase internal dari dalam yang sedang dilakukan oleh para koruptor dan mafia. Simon Mantiri misalnya, keponakan Pak Prabowo yang sekarang menjadi Dirut Pertamina, di eranya Pertamina sedang membersihkan diri dari dalam. Dirut-dirut lama, komisaris-komisaris lama itu sudah banyak yang masuk penjara. Bahkan Riza Khalid yang sebelumnya punya jejaring di Pertamina dikejar dan menjadi buronan Interpol saat ini. Itu semua terjadi di era ponakan Prabowo memimpin Pertamina, teman-teman, dan itu harus disadari. Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan, memimpin penyitaan lahan dan tambang ilegal. Semua tahu kok siapa Pak Syafri ini. Dia adalah kerabat dan teman dekat sekaligus loyalis Pak Prabowo. Kekayaan negara yang sudah bocor dipaksa Syafri untuk dikembalikan ke kas negara. Lahan 4 juta hektar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Teman-teman, dalam sistem politik biasa, seorang menteri yang gagal bisa bersembunyi di balik
ketiak partainya. Namun bagi keluarga dan loyalis Pak Prabowo yang sekarang sedang bekerja, kegagalan adalah aib dan mereka siap menerima tamparan langsung dari Pak Prabowo. Saya sangat yakin kita semua masih ingat ya teman-teman, anak emasnya Pak Prabowo, Edi Prabowo, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, kini mendekam di penjara tanpa satu intervensi pun dari Prabowo. Lalu ada Bupati Pati yang merupakan kader loyalis Gerindra, kini di OTT oleh KPK tanpa intervensi dari Pak Prabowo. Atau sebelumnya ada Immanuel Ebenezer atau Noel, loyalis Prabowo, juga di OTT KPK. Jadi mereka tidak kebal hukum seperti yang dibayangkan teman-teman, seperti yang digembar-gemborkan oleh para politisi atau seperti yang diprovokasi dalam berbagai akun di berbagai platform media sosial bahwa Pak Prabowo itu nepotisme. Hashim, adik Prabowo, bersama Menteri Keuangan Purbaya membongkar penipuan laporan di bea cukai atau yang biasa disebut sebagai under invoicing. Bayangkan begini teman-teman, Anda menjual sebuah jam tangan mewah seharga 50 juta ke luar negeri. Namun di dokumen resmi yang dilaporkan ke bea cukai, Anda hanya menulis harganya hanya Rp100.000. Lalu sisa uang sebanyak 49,9 juta lainnya langsung masuk ke rekening para mafia ini di luar negeri, bebas pajak dan pungutan. Itulah praktek under invoicing yang dibongkar oleh Hashim, adik Prabowo, bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengungkapkan angka yang mengerikan teman-teman. 800 miliar dolar lenyap. Itu setara dengan 12.000 triliun kekayaan kita yang menguap begitu saja. Masih banyak lagi contoh nyata yang sedang dilakukan orang-orang Prabowo untuk memuluskan agenda besar reset ekonomi dan politik ini teman-teman. Langkah ini bukan tentang kekuasaan, ini tentang kedaulatan. Inilah harga yang harus dibayar untuk menjaga Indonesia tetap tegak di tengah benturan raksasa dunia dan serangan balik dari para oligarki dan pengusaha hitam ini. Sampai di sini, apakah teman-teman setuju atau tidak? Silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar.